Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq, basiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan tetap sehat, dan tentunya kita semuanya adalah orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, di sini saya ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir, atau disebut juga dengan hari kiamat. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, Bapak menginginkan anak-anakku semuanya untuk mengamati gambar berikut ini. Setelah mengamati dari gambar berikut, tentunya anak-anak bisa menceritakan dari gambar berikut itu, dan tentunya bisa bertanya, apa makna dari gambar di atas? Yang kedua, kejadian apakah yang terjadi? Dan yang ketiga, mengapa hal tersebut terjadi? Apa saja tanda-tandanya? Anak-anakku yang budiman, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal hari akhir. Tentunya sudah tahu anak-anak, apa hari akhir itu? Disebut dengan hari kiamat, yaitu hari dibinasakan dan dihancurkannya alam semesta, yang merupakan tanda-tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal besok di akhirat. Tentunya dengan dinamakan hari akhir karena tidak ada hari setelah hari itu. Kehidupan satu hari di akhirat sama dengan kehidupan 1000 tahun di dunia. Oleh karena itu kita harus gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, kehidupan satu hari di akhirat sama dengan kehidupan 1000 tahun di dunia. Oleh karena itu, hari akhir akan terjadi pada saat ditiupkannya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu dunia beserta seluruh isi-isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet satu dengan yang lainnya. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Semua makhluk hidup menjadi mati, dan bumi ini berganti dengan yang lain. Di dalam Al-Quran tentang hari kiamat, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man zakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang budiman,
yang selalu dirahmati oleh Allah. Jadi hari akhir adalah kehidupan yang kekal. Sesudah kehidupan di dunia yang fana ini berakhir, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Oleh karena itulah, dengan sehancurnya seluruh alam ini, maka berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini yang disebut dengan kiamah. Kebangkitan seluruh umat manusia di alam kubur, yaumul ba's. Dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, hasyr. Perhitungan seluruh amal perbuatan manusia yang dikatakan adalah hisab. Kemudian penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan buruk, wazan atau timbangan. Kemudian pembalasan bagi seseorang yang melakukan amaliyah di dunia ini, surga atau neraka, disebut dengan jaza atau pembalasan. Hadirin, anak-anakku sekalian, mustami'in yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat tentunya akan ditegakkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh manusia. Mereka yang beriman dan beramal soleh berhak atas kehidupan yang menyenangkan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang mungkar, bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah, berbuat dosa, membuat kerusakan, tentunya dia akan mendapatkan hari-hari penyesalan yang berkepanjangan. Bayangkan satu hari di dunia sama dengan kehidupan yang begitu lama, yaitu 1000 tahun. Kita harus berhati-hati di dunia ini. Ayo kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mengenal tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, secara umum atau secara khusus. Yang secara umum, yaitu benda keras berbicara, ilmu agama dicabut, dan tentunya ditandai dengan meninggalnya para ulama, para alim, para ahli-ahli pakar Islam, dan tentunya tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki menyerupai dengan seorang perempuan, seorang perempuan menyerupai orang laki-laki. Yang keempat, anak hasil perzinahan yang terlahir di dunia ini jumlahnya semakin banyak. Kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, ghibah menjadi ucapan sehari-hari. Adu domba, ngerasani, itu adalah ucapan sehari-hari yang tidak bisa terhindarkan. Yang ketujuh, waktu perjalanan ini terasa sangat cepat sekali. Inilah tanda-tanda hari kiamat secara umum. Adapun tanda-tanda hari kiamat secara khusus, munculnya Dajjal atau pendusta. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. Beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleh orang-orang Kristen, dan beliau juga akan membunuh Dajjal. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj itu yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Ada yang menceritakan bahwa menurut Ahmad Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Ya'juj adalah berbangsa Tartar, Ma'juj adalah berbangsa Mongol. Kedua suku bangsa tersebut akan menghancurkan dunia ini. Kemudian yang keempat, secara khusus tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kelima, matahari terbit dari arah terbenamnya. Pada hari itu tertutuplah pintu taubat. Hadirin, anak-anakku sekalian, mustami'in yang selalu mendengarkan daripada konten dari Bapak ini, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menggugah kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah iman kepada hari akhir sangatlah penting dalam ajaran Islam, sebab dengan adanya keimanan tersebut
seseorang akan disiplin dan berusaha maksimal untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seseorang akan terdorong merasakan kenikmatan itu, yaitu ada takut, dan tentunya akan merasakan siksaan bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya neraka dan surga itulah Allah memberikan pilihan-pilihan kepada kita sebagai manusia. Yang ketiga, dengan seringnya disebutkan masalah iman kepada hari akhir, maka hal itu bisa mengingatkan orang-orang yang sering terlupa dan lalai dalam kehidupannya. Yang keempat, dengan menyebutkan masalah hari akhir dapat mematahkan pendapat para penentangnya, atau dengan dalil-dalil dapat memecahkan masalah yang tidak ilmiah dari orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Yang kelima, bahwa beriman kepada hari akhir menjadikan hidup kita mempunyai sasaran yang sangat tinggi. Yang keenam, hari akhir banyak disinggung dalam Al-Quran dibandingkan masalah gaib lainnya. Yang ketujuh, banyaknya nama hari akhir, di mana setiap nama menunjukkan proses peristiwa dan keadaan yang terjadi pada hari itu. Anak-anakku semuanya yang selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menggugah kita untuk selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak sekali nama-nama dari hari akhir tersebut di dalam Al-Quran disebutkan. Ada yang namanya Yaumul Qiyamah, ada yang namanya Yaumul Hisab, ada yang namanya Yaumul Ba'as, Yaumul Jaza, Yaumul Hasr, Yaumul Zalzalah, Yaumul Wa'id, Yaumul Mahsyar, Yaumul Fath, Yaumul Talaq, Yaumul Khuruj, Dar al-Akhirah atau Darul Akhirah, kemudian Darul Qoror, kemudian Darul Khulud. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah, menjadi anak-anak yang selalu semangat melakukan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.